Kalian pasti tahu dengan instansi yang bernama Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat dengan Satpol PP. Tapi, apakah kalian tahu tugas dan fungsi dari Satpol PP, khususnya Satpol PP Kabupaten Landak? Maka dari itu, mari kita dengar pengertian Satpol PP dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok sebagai penegak peraturan daerah, peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Tupoksi itu melekat kepada semua anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang diangkat berdasarkan SK dan merupakan ASN. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Satuan kita tadi, salah satu bentuk pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Satpol PP biasanya terdiri dari pembinaan dan penertiban pedagang kaki lima atau PKL, pemantauan daerah rawan bencana dan kejadian kebakaran, patroli terpadu, pengamanan pada saat hari raya maupun kunjungan pejabat dan atau tamu VIP, penertiban pelanggaran hukum terhadap ketentuan pidana peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dan masih banyak yang lainnya. Satpol PP Kabupaten Landak memiliki 4 bidang dan 1 sekretariat, serta memiliki struktur organisasi dengan kepala satuan sebagai pimpinan tertinggi. Adapun struktur organisasi yang terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak memiliki tugasnya masing-masing, yakni: pertama, Kepala Satuan memiliki tugas yakni memimpin, membina, dan menyelenggarakan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakkan peraturan daerah, peraturan bupati, dan keputusan bupati berdasarkan kebijaksanaan bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Sekretariat memiliki tugas membantu Kepala Satuan dalam hal mempersiapkan perangkat pelayanan penunjang teknis administrasi, keuangan, kepegawaian, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, ketatausahaan, kearsipan, penggandaan, protokoler, tata laksana, hukum dan dokumentasi, hubungan kemasyarakatan, perencanaan dan pelaporan. Ketiga, bidang penegakan perundang-undangan daerah atau PPD memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah. Keempat, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat atau Trantibum memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Kelima, bidang pemadam kebakaran atau Damkar memiliki tugas untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Keenam, bidang perlindungan masyarakat atau Linmas memiliki tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat yang lebih spesifik pada satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat. Ketujuh, Unit Pelaksana Teknis Dinas memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan. Kedelapan, Kelompok Jabatan Fungsional memiliki fungsi melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai organisasi yang menjadi pedoman bagi anggota dalam melaksanakan tugasnya. Adapun nilai-nilai organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yakni jujur, profesional, melayani, dan inovatif. Sehingga lahir moto yang menjadi identitas bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak, yakni clear, cepat, luwes, etika, aman, dan ramah. Cepat dalam merespon, luwes dalam mengambil sikap terhadap berbagai kondisi di lapangan, etika dalam melayani masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur, aman sebagai kondisi yang diciptakan, serta ramah perilaku yang diberikan kepada masyarakat. Berikut jenis-jenis pelayanan standar operasional prosedur.
Masyarakat membuat laporan atau pengaduan, kemudian laporan atau pengaduan diserahkan kepada PPNS. Setelah laporan dicek dan diklarifikasi, laporan dilanjutkan kepada Kasih yang membidangi. Berdasarkan laporan, Kasih kemudian membuat surat perintah dilakukan penyelidikan atau SPDP. Kemudian dilanjutkan atau dikirimkan kepada Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti. Laporan disampaikan kepada Kepala Satuan untuk diketahui. Setelah itu, laporan dapat dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Jika dilanjutkan, akan dikirim kepada Koordinator Pengawas Polres Landak dan akan dilakukan pemberkasan BAP sesuai laporan penyelidikan. Jika laporan tersebut termasuk ke dalam perkara, Kejaksaan akan menindaklanjuti sesuai berita acara perkara. Pengadilan berwenang untuk memutuskan perkara. Setelah keputusan pengadilan akan dikembalikan kepada masyarakat kembali untuk dipanggil atau diproses. Ayo sama-sama kita ikut serta dalam menyelenggarakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban di dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Landak tercinta.